Selamat datang di media pembelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 8 Malang yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Untuk memulai kegiatan kita, saksikan video berikut yang berjudul 100% Indonesia. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia.
Anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah melihat sebuah video yang sangat menarik. Ada pesan yang bisa kita tangkap. Bila pohon terakhir telah ditebang, tetes air terakhir telah tercemar, dan ikan terakhir telah ditangkap, barulah manusia sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Pesan dari suku Indian Grey. Anak-anakku sekalian, dari pesan tadi sangat menarik untuk kita sikapi bahwa hutan memberikan kehidupan bagi manusia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, yaitu keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia. Setelah Brasilia, Zaire di Afrika, dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999 mengatakan bahwa jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, dan 1.519 burung, serta 121 kupu-kupu. Sebuah jumlah yang sangat luar biasa. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Mengapa demikian? Anak-anakku sekalian, tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh. Dan karena itu, semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Bukti dari pernyataan tersebut dapat kalian bandingkan antara daerah yang curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora fauna Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan daerah gurun. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perhatikan tabel berikut tentang perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur adalah sebagai berikut. Di Indonesia Barat, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata sangat sedikit. Jenis tumbuhan sagu juga sedikit. Dan terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia Timur, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Banyak terdapat tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka.
Berikutnya kita akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Garis Wallace adalah garis pembagi wilayah sebagian flora fauna yang dilakukan berdasarkan adanya perbedaan ciri hewan di bagian timur dan barat Indonesia. Sedangkan garis Weber juga membagi Indonesia menjadi 2 bagian, yakni bagian tengah dan timur. Garis Weber merupakan garis khayal yang membatasi wilayah sebaran tumbuhan dan satwa antara dataran Sahul dan bagian barat Indonesia. Garis ini dimulai dari utara, yakni dari Kepulauan Maluku hingga ke sisi barat paparan Sahul. Kemudian dari dangkalan Sahul menuju sisi timur Nusa Tenggara Timur. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini, seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui di antaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti pesut, yaitu sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam, dapat ditemui di wilayah ini. Perhatikan gambar di bawah ini yang merupakan contoh fauna Indonesia bagian barat. Ini adalah beberapa contoh hewan yang hidup di Indonesia bagian barat. Ada gajah, macan, badak bercula satu, dan banteng. Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wilis mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet Sabah, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu, terdapat pula reptil, amfibia, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakak tua nuri. Berikut ini gambar contoh fauna Indonesia bagian tengah.
Ini adalah contoh fauna di Indonesia bagian tengah. Ada anoa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut, terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal, dan berbagai jenis burung juga ditemui di wilayah ini. Di antaranya burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar yang ada relatif sedikit. Berikut beberapa fauna yang ada di Indonesia Timur. Ada walabi, landak irian, burung cendrawasih, dan burung nuri. Setelah kalian mengikuti materi, saya berharap kalian bisa memahaminya. Untuk semakin memahami, silahkan dibaca di buku IPS kalian. Setelah itu, kerjakanlah latihan mandiri tentang flora dan fauna di Indonesia. Selamat mengerjakan. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.